Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zahwa Ramadhani. Kali ini saya akan mempresentasikan 5 judul buku, yaitu yang pertama tentang pemeliharaan dan pemurnian Al-Quran. Yang pertama, pengertian pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pembuatan, penjagaan, dan perawatan. Sedangkan Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaran malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Pemeliharaan Al-Quran dilalui dengan 2 cara, yaitu pemeliharaan secara lisan dan pemeliharaan secara tulisan. Judul yang kedua yaitu tentang Ahkamul Quran. Ahkamul Quran artinya yaitu hukum-hukum Al-Quran. Hukum Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan. Firman tersebut berupa amar, perintah, nahi, larangan, takhir, pilihan, dan satu menjadi suatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, karena statusnya hanya sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Menurut Wahbah Julaihi dalam bukunya Ushulul Fiqih Islami, 3 macam hukum yang dikandung dalam Al-Quran yaitu yang pertama hukum-hukum akidah, yang kedua hukum-hukum etika, dan yang ketiga hukum-hukum amaliyah. Judul buku yang ketiga yaitu konsep keadilan sosial dalam Al-Quran. Keadilan sosial adalah kondisi ketika setiap individu dalam masyarakat memperoleh haknya secara proporsional tanpa diskriminasi. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya bersifat hukum, tapi juga mencakup moral, ekonomi, dan sosial. Bentuk keadilan sosial dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada keadilan hukum, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Yang kedua yaitu ada keadilan ekonomi, contohnya seperti larangan riba, perintah zakat, dan distribusi kekayaan yang merata. Yang ketiga ada keadilan gender, hak perempuan dan laki-laki diakui secara proporsional. Yang keempat ada keadilan sosial dan politik, larangan diskriminasi berdasarkan ras, suku, dan status sosial, dan membentuk sikap jujur dan adil dalam organisasi kampus, tidak pilih kasih dalam pertemanan. Judul buku yang keempat yaitu Mukjizat Al-Quran. Pengertian mukjizat yaitu bahwa pengokohan Al-Quran sebagai sesuatu hal yang mampu untuk melemahkan berbagai macam tantangan untuk penciptaan karya yang serupa, kemampuan untuk melemahkan pihak lawan sehingga lawan tidak bisa berkutik, itulah yang dinamakan mukjizat. Adapun pengertian mukjizat menurut istilah adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi sebagai bukti kenabiannya. Dengan redaksi yang berbeda, fungsi dari mukjizat adalah untuk membuktikan dan membenarkan kerasulan terhadap kaumnya sehingga memudahkan dalam memberikan hidayah bagi yang sadar serta memecahkan sikap keras kepala orang yang menolaknya dan mengingkarinya. Al-Quran merupakan mukjizat yang nyata bagi seluruh manusia yang menjadi bukti bahwasannya Al-Quran benar adanya semata-mata hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya akan terbukti bahwasanya semua yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Dan juga Al-Quran adalah Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang benar atau yang lurus. Kemukjizatan Al-Quran ini sangat diperkuat dengan seiring kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang pesat. Ia diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengeluarkan manusia dari suasana yang gelap menuju yang terang, serta membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan judul buku yang kelima yaitu Al-Quran dan Ilmu Politik. Politik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak zaman dulu, manusia telah mempraktikkan berbagai sistem politik dalam mengatur kehidupan bersama. Namun, seringkali praktik politik tersebut diwarnai dengan berbagai permasalahan dan penyimpangan, seperti korupsi, nepotisme, penindasan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk mencari pedoman dan prinsip-prinsip yang dapat menuntut manusia dalam mengelola politik yang benar dan bermartabat.
Dalam konteks ini, Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat muslim memberikan panduan yang sangat komparatif terkait dengan politik. Al-Quran tidak hanya membahas aspek spiritual semata, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Melalui ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, Al-Quran menawarkan perspektif yang unik dan bernilai dalam memandang politik. Salah satu prinsip utama dalam politik menurut Al-Quran adalah keadilan Allah. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan pemerintahan dan politik. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya karena menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Al-Quran. Dalam konteks Al-Quran memberikan prinsip-prinsip penting yang harus diikuti oleh para pemimpin dan penguasa. Beberapa prinsip tersebut antara lain, yang pertama, prinsip keadilan dan persamaan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam politik dan pemerintahan menurut Al-Quran. Yang kedua yaitu ada prinsip keadilan dan kesetaraan. Al-Quran menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ayat-ayat Al-Quran memerintahkan para pemimpin dan penguasa untuk berlaku adil, tidak berpihak, dan melindungi hak-hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu ada prinsip musyawarah. Al-Quran menganjurkan praktik musyawarah dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Yang keempat yaitu ada prinsip kepemimpinan yang bertanggung jawab. Al-Quran menekankan bahwa para pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyat dan bertindak untuk kepentingan umum. Dan yang kelima ada prinsip persatuan dan persaudaraan. Al-Quran menekankan pentingnya persatuan dan persaudaraan di antara umat manusia, terlepas dari perbedaan suku, ras, dan agama. Pembahasan ini menunjukkan tentang bahwa Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dan pedoman yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan politik dan pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Demikianlah penjelasan dari saya. Selanjutnya yaitu saya akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Safir Rahman. Saya ingin bertanya, apa itu hukum-hukum amaliyah? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Apa itu hukum-hukum amaliyah? Hukum-hukum amaliyah yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan manusia dalam bentuk ucapan, pekerjaan, kontrak, dan beberapa usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilzil Paroh ingin bertanya, bagaimana Al-Quran dapat mempengaruhi persoalan di dalam politik? Saya akan menjawab pertanyaan dari Bilzi, yaitu bagaimana Al-Quran dapat mempengaruhi persoalan di dalam politik. Jawabannya, Al-Quran tidak hanya membahas aspek spiritual semata, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip umum dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bidang politik. Melalui ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, Al-Quran menawarkan perspektif yang unik dan bernilai dalam memandang politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afdal Al-Fajri. Saya ingin bertanya, jelaskan hubungan antara Al-Quran dan ilmu politik dalam pandangan Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Afdal. Jelaskan hubungan antara Al-Quran dan ilmu politik di pandangan Islam. Jawabannya itu, Al-Quran menjadi sumber utama nilai, etika, dan pedoman dalam kehidupan politik Islam. Politik dalam pandangan Al-Quran bukan sekedar perebutan kekuasaan, tetapi upaya mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat.